Maka memang perlu kita kembali ke definisi jadi pengikut Yesus itu tadi. Kita itu mengikuti Yesus sebagai followers atau following. Mungkin begini, saya tadi yang sudah ikut misa pasti bisa paham-paham sedikit kah? Apa itu followers, apa itu following. Kalau yang aktif di IG atau sosmed, di situ pengikut itu disebut dalam dua kelompok. Satu, followers, satu, following. Sebenarnya perbedaannya gampang saja. Followers itu siapa saja yang mengikuti kita. Sedangkan following itu orang yang sedang mengikuti kita. Jadi pengikut Yesus itu bukan, jadi orang Katolik itu bukan pengikut. Kalau jadi pengikut akan terjadi seperti dalam cerita Injil hari Minggu untuk hari ini dan besok. Begitu Yesus omong keras sedikit, lari semua. Ya, sama dengan orang demo, ikut-ikutan demo, begitu disiram gas air mata, lari semua. Tapi kalau orang yang following, kondisi apapun dia akan standby. Following kan ini istilahnya present continuous tense, sesuatu yang sedang berlangsung. Dalam kondisi apapun dia tetap standby. Maka jadi murid Yesus itu orang yang selalu standby dalam kondisi apapun, yang ditunjukkan oleh Petrus dan kawan-kawan, ke-12 murid yang tersisa setelah yang lain semua bubar. Yang lain itu kan cari makan. Karena Yesus bisa membuat mujizat, memperbanyak roti dan ikan, mereka ikut, siapa tahu dapat makan gratis lagi. Ya. Jadi Katolik juga begitu, kalau ada makannya pasti banyak datangnya. Kalau bekerjanya pasti tidak banyak datangnya. Karena jadi followers. Nah, kita yang datang ke sini masuk kategori Katolik followers atau following? Silakan bertanya kepada diri masing-masing. Jadi, kalau menurut saya, kalau mau jadi fasilitator pun, ya jangan jadi Katolik followers. Jadi Katolik following. Artinya, termasuk pembekalan seperti ini, following juga. Harus ikut. Biar tahu. Bagaimana tiba-tiba dia mengajarkan orang tanpa dia tahu apa yang harus diajarkan. Mau mengajarkan apa? Itu yang buat kita nanti omong sembrono. Atau omong apa adanya. Yang penting buat. Itu. Sebenarnya sih, jadi Katolik itu pakai prinsipnya John F. Kennedy, presiden pertama orang Katolik di Amerika. Ketika dia berbicara, jangan tanyakan apa yang negara buat untuk Anda, tapi tanyakan apa yang Anda buat untuk negara. Jadi Katolik juga gitu, jangan terus tanya apa yang gereja buat untuk kita. Coba tanya, saya buat apa untuk gereja? Jadi kalau semua kita mau datang dengar, dan untuk mengatakan sesuatu itu mengasihkan atau tidak mengasihkan, datang dulu, dengar dulu. Jangan dengar kata orang. Karena kalau dengar kata orang punya versi berbeda. Misalnya, nanti dengar, siapa yang kasih? Pak Mikel, oh Pak Mikel kan begini-begitu, malas pergi dah. Itu. Coba ikut saja dulu, dengar dan nyimak dengan hati. Nah, ini juga yang membuat kita juga orang Katolik yang viral. Kalau siapa yang bicara? Narasumber hebat, baru rame-rame datang. Nanti narasumbernya lebih tenar daripada Tuhannya. Karena dia terus yang diomong, lalu Tuhannya mana? Kitab sucinya mana? Jadi itu cuma fasilitas. Yang lebih penting itu sabda Allah. Maka kalau kita bicara tentang bulan kitab suci nasional, ya ini kata kuncinya. Kitab suci. Kenapa dipatasi dalam bulan? Karena kita jarang baca kitab suci. Kalau kita sering baca kitab suci, tidak ada bulan kitab suci nasional. Karena tiap hari kita baca kitab suci. Tidak perlu tunggu bulan September kan? Tapi karena kita jarang baca, ya tunggu bulan September. Padahal, tiap hari kita butuh terang dan pelita untuk hidup. Tiap hari kita butuh terang, tapi bacanya tunggu 1 bulan, 1 tahun. Sekaligus menjawabi ketika tadi bilang kebiasaannya setelah misa siang ya. Sekarang tiba-tiba malam. Nah, Bapak Ibu, masih ingat moto tabisannya Monsignor Vincenzi, foto kota almarhum. Dia bilang apa? Baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Mungkin kamu rasa selama ini pembekalan itu baik pada siang hari. Tapi malam hari jauh lebih baik. Kenapa? Malam hari itu ada kegelapan. Siang itu pasti kita bisa lihat. Sehingga malam ini sebenarnya lebih adem dan cocok kita baca kitab suci. Apalagi nanti kamu pergi pendalaman, siang atau malam? Nah iyalah, lebih baik kamu dari sini dilatih malam.
Kamu pendalamannya malam, baru kamu mau pembekalannya siang. Ini kan tidak sinkron kalau dari segi waktu. Tapi sebenarnya, kembali ke waktu itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, motivasi dan loyalitas. Kita mau mengabdi enggak? Ya, sama juga dengan sekarang. Kita mau mengabdi enggak untuk melayani sabda Allah lewat jadi fasilitator. Kalau dasarnya kita punya ketulusan untuk mengabdi, tidak perlu kita persoalkan mau jam berapa, siapa narasumbernya, yang penting ada. Karena begini, Bapak Ibu, rahmat itu datang ketika kita membuka hati. Itu saja. Atau seperti dalam bahasa saya tadi itu, waktu khotbah, ini kita lakukan sebagai sebuah pilihan itu karena kondisi. Kalau karena kondisi, selalu karena ada unsur keterpaksaan. Dan ada unsur, kalau kita rasa itu baik untuk kita, kita ikut. Kalau tidak baik, kita tidak ikut. Masalah kata kita suci, baik atau tidak baik waktunya, terus mewartakan sabda Allah. Dan kalau saya pribadi, kitab suci. Jadi sekarang ini kan kita bawa ini teks. Apakah teks yang ada di dalam ini disebut kitab suci? Iya. Tidak. Tapi orang tuh percaya diri sekali kalau nikah pakai teks untuk baca kitab suci. Loh, di mana arti kitabnya? Makanya tadi saya suruh Pak Mikel ambil kitab suci. Kenapa? Beda aura ketika kita membaca sabda Allah yang tertulis di teks ini dengan yang ada di buku. Ini kan namanya kitab suci, ini teks. Tidak bisa juga kita bilang ini teks suci. Tidak, ini teks kok. Habis ini kita buang, apalagi kamu sudah duduk di pantat lagi tadi itu. Jadi kitab, kenapa? Ada aura dan kekuatan tersendiri di balik buku ini, buku suci. Sama juga mungkin begini, Bapak Ibu di KBG dan lingkungan merindukan Romo atau Frater datang. Kalau dihitung-hitung pengetahuan, mungkin Frater atau Romo lebih hebat Pak Mikel mereka sebagai katekis. Tapi apa bedanya? Aura. Maka kita pun menjadi fasilitator, bukan soal kita hebat untuk memandu orang, bukan. Tapi kau punya aura rohani enggak untuk memandu orang, itu jauh lebih penting. Maka di mana-mana selalu saya ajak, di paroki di tempat saya tugas, kalau mau jadi fasilitator terbaik, nomor satu Anda harus membingkai diri dengan roh Tuhan. Jangan paksa kemampuan sendiri. Saya sendiri, Bapak Ibu bisa melihat, saya dalam kondisi semendesak apapun, disuruh misa dan khotbah atau presentasi, saya memang bisa-bisa saja. Bukan menunjukkan kehebatan dan kepintaran, tapi karena kebiasaan. Yang pertama, keterbukaan hati. Mau dulu. Kalau kita mau, nanti Tuhan bekerja. Kalau kita sudah tolak duluan, Tuhan tidak mau bekerja. Mau aja dulu. Yang penting motivasi kita tulus untuk membantu. Nanti Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Yang penting kan prinsipnya bukan lagi aku, tapi Tuhan yang berbicara dalam diriku. Kalau saya memang, karena saya selalu dijiwai oleh moto tabisan saya, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku senantiasa. Jadi kemanapun saya pergi, tugas dan tanggung jawab, saya tidak akan pernah tolak. Karena rahmat itu turun atas kita, kalau kita tidak menolak. Sama seperti Bunda Maria, penuh rahmat. Karena dia pakai prinsip, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadi soal mampu tidak mampu itu urusan berikut. Yang penting mau dulu. Dan di dalam gereja ini, banyak orang mampu tapi tidak mau kan? Saya yakin Bapak Ibu yang datang juga pasti masih ada yang lebih mampu di KBG-nya dan lingkungannya. Tapi dia tidak mau. Terus kenapa kita mau? Kenapa? Tanyakan kepada diri sendiri. Tapi saya berharap kamu mau karena merasa bahwa dengan cara ini kita mau mendapat rahmat dari Tuhan. Karena bukan bohong kalau Tuhan bilang begini, setiap pekerja patut mendapat upah. Itu bukan kata-kata bohong atau kata-kata tim sukses untuk meloloskan calon tertentu. Tapi itu kata-kata Tuhan. Karena dia tahu bahwa kita mengabdi dan memberi diri untuk pelayanan seperti ini, memang tidak dapat uang, tapi selalu ada peluang untuk mendapatkan rezeki saat kita kepepet. Itu paling penting. Nanti ketika kita sangat kepepet, nanti Tuhan datang, kasih petunjuk dan kasih jalan. Saya ingat baik di negara, ada satu pasutri, keluarga, mereka seksi keluarga juga. Tugas apapun dari gereja mereka jalankan. Di pastoran kotor mereka pergi, ada tamu mereka pergi. Mereka juga kerja bergantung pada orang. Kerja seles-seles gitu. Begitu ada KPP, ya sudah izin kerja dulu, pergi beri KPP.
Apa yang terjadi? Waktu COVID, semua karyawan diberhentikan. Sisa mereka, betul. Dan waktu COVID, saya pastor yang paling tetap berani buka gereja dan buka misa. Siapa yang mau datang misa, silakan. Yang penting jaga jarak. Parkir, jangan berkumpul, berserakan. Biar tidak kentara kita berkumpul. Dan mereka tetap rajin. Sehingga begitu dari ribuan karyawan banyak yang dipecat, mereka tersisa. Dan lebih seru lagi, justru dalam kondisi kepepet seperti itu, mereka kebingungan bagaimana kuliahkan anak. Semua wira swasta. Lalu mulailah dibuka peluang untuk berkarya lewat PSE. PSE zaman mulai dari COVID itu kan ada perubahan kan, misalnya dana APP kita ajukan 30 juta, maka pengembaliannya nanti cuma 15 juta. Jadi free kita dapat 15 juta. Yang penting kerja, bertanggung jawab. Sudah mereka mulai buka usaha laundry, ya singkat cerita sekarang berkembang dengan baik. Tapi prinsipnya, kalau ada kebutuhan di gereja, cepat dan tidak perlu mengharapkan imbalan. Yang penting memberi diri. Sehingga kemudian ketika mereka buka laundry dan sukses, ya prinsipnya apapun barang dari gereja, semua gratis. Tidak bayar juga tidak membuat mereka miskin. Jadi itulah definisi dari rahmat. Rahmat tidak selalu sama dengan gaji. Percuma punya gaji besar kalau tidak ada rahmat. Kenapa? Uangnya nanti cepat menguap. Tapi kalau rahmat, biar sedikit, kita enjoy menikmati. Dan pemberian diri seperti ini akan diupahi oleh rahmat untuk Tuhan. Makanya prinsipnya, jangan melihat siapa pemberinya, nanti itu toh. Bukan. Ini rahmat. Setiap kegiatan gereja itu ada rahmatnya. Tinggal pergi saja. Saya saja, bisa saya pakai alasan capek, lagi pilek, tidak ikut. Tapi ya saya ikut, kenapa? Ini rahmat. Akan mendatangkan rahmat dan kekuatan untuk saya. Itu saja prinsipnya. Kalau tidak punya dasar iman seperti itu, mau sebanyak apapun kegiatan, tidak akan membuat kita semangat untuk ikut. Jadi tangkaplah setiap peluang sebagai rahmat untuk kita, mendapat rahmat dan menjadi rahmat untuk sesama. Jadi jadilah fasilitator following. Jangan fasilitator dadakan. Karena kondisi terpaksa, lalu jadi fasilitator. Konkretnya begini, sudahlah kalau malam ini mereka tidak ikut, ya kita pahami. Tapi lain kali, kalau tahu diri jadi fasilitator, coba datang, gitu. Dan kalau mereka yang tidak datang mau jadi fasilitator dan merasa memang ada kesulitan, seperti kata Frater, kontak saja. Nggak apa-apa kita kasih privat saja dia. Yang penting mau. Jadi itu. Nah, kembali ke ini. Saya rasa semua kita bisa baca. Dan kita bisa baca apa yang ada di dalam untuk kita lakukan. Mungkin yang Romo perlu sampaikan begini. Mengapa ada BKSN? Itu dulu pertanyaannya. Kalau jawaban harafiahnya, ada BKSN bulan kita suci nasional, karena kita tidak pernah baca kitab suci, kecuali kalau bulan kita suci. Itu pun kalau bulan kita suci, tidak semua orang mau baca kan? Kan tidak banyak orang yang mau ikut. Tapi sebenarnya begini, kenapa sampai ada bulan khusus untuk kita lebih dalam dengan kitab suci? Dan untuk apa? Semua bahan BKSN itu adalah jawaban atas kenyataan hidup yang sedang kita alami. Coba diterangi oleh sabda Tuhan. Maka kalau kali ini kita ambil tema Allah sumber keadilan, itu karena kita menemukan banyak kenyataan yang tidak adil. Tidak adil secara politik, tidak adil secara geografi. Jadi makanya ada di sini istilah geopolitik. Ada geografi, bencana alam, gempa bumi. Kenapa? Ketika ada gempa bumi, ada bencana alam, waktu itu pasti kita bilang, adilkah Tuhan ini dengan kasih bencana kayak gini? Pertanyaannya memang apakah Tuhan yang tidak adil atau kita yang tidak pernah adil di hadapan Tuhan dan alam. Demikian juga geopolitik. Ada peperangan antara Israel Palestina, terus kemudian sampai di Indonesia waktu itu ada peperangan segitiga antara nomor 1, 2, 3, antara partai, dan kemudian menciptakan ketidakadilan. Sampai yang terakhir ini, sampai di urusan pilkada ini, tetap kita menemukan banyak tidak adil. Nah pertanyaannya, kalau orang gara-gara ketidakadilan lalu dia menderita, sengsara dan hidupnya susah, pasti dia tidak pernah bertanya diri atau mengatakan saya yang salah. Pasti salahkan orang semua.
Ya, sekarang kita rame-rame salahkan Jokowi. Pertanyaannya, kita pernah buat apa sih untuk negara ini? Dia sudah buat banyak. Saya ini sudah buat apa untuk negara? Dia sudah buat banyak. Bukan untuk mengkampanyekan Jokowi, karena dulu juga saya tidak pilih dia. Tapi hanya mau mengatakan kepada kita, jangan selalu cari kambing hitam ke orang kalau kita punya masalah dalam hidup. Itu intinya. Seringkali kita, kalau kita kesusahan dan kesulitan, tidak pernah mencari kesalahan di dalam diri. Kita cari kesalahan di orang atau mengkambing hitamkan orang lain, padahal kita yang salah. Nah, kita bicara ketidakadilan. Memang Tuhan salah dan berlaku tidak adil. Ada perselisihan seperti itu karena Tuhan. Tidak, orang kita manusia. Jadi dengan bulan kitab suci ini, melalui kitab suci kita dibantu untuk mari kembali ke dalam diri. Semua persoalan hidup yang ada itu karena manusia penyebabnya. Di kitab Kejadian ditulis pada mulanya semuanya baik. Mulai tidak baik, lalu waktu manusia mulai bikin rusuh, yaitu Hawa dan Adam tidak setia kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kunci dan kata kuncinya, segala masalah terjadi karena orang tidak setia. Masalah pernikahan karena orang tidak setia. Masalah di KBG karena umat tidak setia. Masalah di paroki karena umat tidak setia. Kalau kita semua menjaga kesetiaan, pasti semua berjalan baik. Itu jadi masalah kesetiaan. Maka BKSN ini bermaksud untuk gereja itu kasih pelita, terangi hati dan pikiran kita supaya tidak terhanyut dalam kegelapan pikiran yang menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak peduli dengan kenyataan hidup dan persoalan hidup kita. Maka melalui sub-sub tema yang ada, gereja melalui kitab suci ajak kita, bukan Tuhan yang tidak adil dan tidak peduli, kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Maka muncullah nabi-nabi seperti Nahum. Itu di pertemuan 1 dan 2 kan ada Nahum. Pertemuan 3 dan 4 itu ada Habakuk. Dengan masing-masing fokus. Nahum kita pakai sebagai contoh orang yang berbicara tentang kepedulian Tuhan ketika kita sedang menderita. Maka di pertemuan pertama itu Nahum berapa itu? Coba lihat. 1:8. Temanya Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Nah, ini kan Nahum ini lama baru muncul setelah Abraham. Kalau kita bicara dasar untuk berharap, tokoh utamanya adalah Abraham. Itu sudah jauh sebelumnya. Tapi orang lupa cerita ini, maka Nahum muncul lagi. Kita sudah lupa Abraham punya, lupa Nahum punya, ya sekarang Romo Eman muncul lagi, begitu maksudnya. Toh. Mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah kehilangan dasar untuk berharap, Tuhan tetap memberi harapan kepada kita. Lewat suara para nabi. Baik juga kamu tadi, ada beberapa KBG dan lingkungan, berharap untuk Romo atau Frater datang. Bagus itu harapan. Tapi mau sampai kapan kamu menggantungkan harapan seperti itu, kalau tidak ada dasar iman di dalam diri? Jadi mau sampai kapan kita bergantung? Selalu saya bilang, ini Mataram loh, ibu kota provinsi. Jangan sampai hidup beriman dan menggereja kita kalah sama orang di Donggo, Sumbawa, Bima. Jangan dulu bicara dan ampenan. Coba cek hidup menggereja dan beriman kita. Kita lebih dari mereka. Ini kota. Orang selalu berpikir NTB maskotnya Mataram. Jadi harus punya rasa malu untuk kalau tertinggal dalam hidup beriman dan gereja. Malu juga jadi orang paroki Mataram kan. Pernah nggak punya rasa itu? Jadi harus ada rasa itu. Tapi bagaimana supaya rasa itu muncul? Harus ada yang pancing. Ya, seperti sekarang kalau saya omongkan untuk membangkitkan rasa beriman kita, rasa hidup menggereja kita. Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang. Jangan terus melihat masa lalu. Hidup itu harus melihat ke depan. Karena kalau melihat terus masa lalu, tidak akan pernah maju-maju. Kita selalu kembali, dulu begini, dulu gitu. Sudah kau pergi hidup dulu, sudah. Sekarang ini dunia berputar terus dan kita harus maju.
Jadi orang beriman juga harus agresif dan progresif gitu. Jadi ini kitab Nahum yang bisa jadi inspirasi untuk kita sama-sama melihat bagaimana ketika kita kehilangan harapan dalam hidup, kita menggantungkan harapan pada Tuhan sebagai dasar untuk berharap. Dan kalau bicara tentang kehilangan harapan, Bapak Ibu, tidak perlu pendalaman APP. Kita dalam hidup sehari-hari banyak kehilangan harapan, toh. Masalah itu kan definisinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Banyak orang punya masalah dalam hidup karena harapan terlalu tinggi tidak terjadi. Termasuk juga orang yang isi togel kan. Woi cepat Bapak. Ya. Orang yang isi togel harapannya tinggi. Dengan dia kena isi togel diharapkan cepat kaya. Tapi faktanya tidak pernah kena-kena. Lalu kemudian jadi masalah. Masalah apa? Gaji tidak cukup, uang berkurang, lalu copet. Sendiri yang ciptakan masalah. Yang model kayak gitu mau salahkan Tuhan lagi. Nah, ini maksudnya kita BKSN ini menyadari ambisi terlalu tinggi tapi kemampuan tidak cukup. Lalu ada masalah. Nah, yang gitu-gitu mau persalahkan Tuhan lagi. Ya, apalagi umat kita. Kalau dia lagi naik daun, dia tidak peduli dengan gereja. Giliran dia melarat dan susah, dia paksa supaya gereja harus bantu dia. Banyak juga begitu tuh. Nah, karena kau ini terjebak dalam masalah, gereja yang buat, itu kau sendiri yang buat. Giliran kau masalah, gereja kau paksa untuk bantu. Nah, ini masalah juga. Nah, itu juga masalah ketidakadilan. Jadi kita tuntut ke gereja, ke petugas gereja, tapi kita tidak pernah bertanya diri, saya ini sudah buat apa? Adilkah saya terhadap gereja? Giliran disuruh bayar iuran kematian, tidak bayar. Giliran mati, maunya dapat jatah. Wah, kayak gitu Allah yang salah, gereja yang salah. Orang kita yang salah. Atau, untung iuran rumah tangga lancar ya. Lancar kan, Frater? Oh, kita mau supaya di KBG atau lingkungan selalu ada kedatangan Romo atau Frater. Berarti mengadakan kita harus punya banyak stok ya, karena kita punya banyak toh. Boleh datang 10 imam di sini boleh. Pertanyaannya, kau bayar iuran enggak? Karena dia harus makan juga. Kasih makan 10 orang. Bisa. Gitu. Jadi keadilan itu jangan terlalu berpikir terlalu jauh dalam apa yang dirumuskan di sini. Paling penting itu lihat ke dalam diri, ke dalam keluarga, ke dalam KBG. Itu baru dalam masalah pribadi ya. Dia di keluarga. Adil nggak saya terhadap istri dan anak? Adil nggak saya terhadap suami dan anak-anak? Itu yang perlu ditanyakan. Maka kalau datang pembekalan seperti ini, itu gambaran garis besar. Paling penting nanti ke KBG atau lingkungan, cek pengalaman masing-masing. Saya itu memang paling suka hadir, semoga di sini saya tetap bisa, hadir di pendalaman di KBG dan lingkungan, bukan untuk jadi fasilitator, tapi saya mau jadi umat dan pendengar. Karena apa? Saya senang dengar orang punya pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru terbaik untuk saya bisa lebih update dan aktual kalau berkhotbah. Jadi berkhotbah dari pengalaman real. Kalau mau pakai teoritis kan banyak juga buku, tapi itu tidak terlalu menyentuh. Tapi kalau itu pengalaman dari orang, kita kelola dia dalam terang sabdalah, itu yang membuat sabda itu lebih hidup. Dan saya selalu pingin ikut, hanya mau dengar sharing dan cerita orang. Supaya saya diperkaya dalam hidup saya, juga ketika berkhotbah atau presentasi seperti ini. Ya, seperti cerita yang saya ceritakan tadi juga kan bertolak dari karena saya pergi ikut pendalaman, dengar cerita mereka, bagaimana mereka menghadapi kenyataan dan tantangan hidup, lalu kemudian saya kelola, cerna, dan ada gunanya untuk saya. Sehingga kalaupun kami pergi, jangan berpikir kami pergi jadi fasilitator, hanya menemani. Nanti akhirnya kalau kamu minta penegasan untuk hal yang mungkin masih kabur, masih belum jelas, atau mohon penerangan, ya biasanya saya sebelum berkat penutup, baru saya kasih penegasan. Kalau memang perlu. Tapi paling penting itu kita pendalaman gini dari, oleh, dan untuk kita. Maka fasilitator pun bukan orang yang pergi berkhotbah, tapi cuman memandu untuk orang lebih banyak menemukan diri dan pengalamannya, lalu dibagi dan didoakan. Itu. Jadi fasilitator tidak sama dengan katekis, pergi mengajar. Makanya saya bilang tadi, pengetahuan tidak terlalu penting, tapi kita dibingkai dan dijiwai oleh roh.
Maka sebelum pergi fasilitator, berdoa dulu. Biar roh tinggal di dalam diri kita, bekerja di dalam diri kita, nanti kita pergi, supaya roh yang sama juga tinggal di dalam diri umat, mereka yang akan mendengar kita. Saya kalau setiap khotbah, kalau sudah tunduk di depan tabernakel, itu yang didoakan. Supaya Roh Kudus menjiwai saya bisa berbicara tentang sabda Allah kepada mereka, semoga mereka juga dijiwai oleh roh, supaya menaruh perhatian terhadap apa yang saya omong. Kalau roh ada di setiap hati, Bapak Ibu kita omong apapun gampang nyantol. Karena roh sudah ada. Kenapa waktu saya baptis yang baru kemarin, saya bilang, kamu ikut misa dulu. Saya juga bilang, Pak Mikael ada katekumen tuh, ajak mereka ikut misa sambil diajarkan. Karena kalau ikut misa, mereka akan terus disepu oleh roh. Roh itu sudah bekerja di dalam diri mereka. Maka kalau roh sudah bekerja, kita mau kasih ajar apa saja gampang masuk. Begitu. Yang oleh ilmu-ilmu dinamakan telepati atau hipnotis. Kan orang-orang yang menghipnotis orang itu pakai begitu mereka. Dukun-dukun khusus yang mempengaruhi orang untuk gampang terpaut dan terpesona. Lalu kita kelengar-kelengar sedikit, dia suruh apa saja kita mau kan. Nah, itu dukun. Kita punya Roh Kudus lebih hebat dari rohnya dukun-dukun. Pakai itu untuk jadi fasilitator, untuk mengajak orang dan mempengaruhi orang. Itu contoh tadi ya. Lalu dalam pertemuan kedua itu dari kitab Nahum berapa itu? Satu lagi. Dua. Oh ya, nggak apa-apa, nggak penting ayatnya, yang penting kamu lihat di situ nanti pas. Terus temanya apa? Allah memulihkan kemuliaan manusia. Memulihkan kemuliaan manusia. Mungkin saya kasih gambarannya begini saja. Ketika kita kehilangan harapan karena diterpa oleh banyak kesulitan hidup yang membuat kita kehilangan harapan, otomatis kita juga kehilangan kemuliaan diri. Jadi merasa seperti sampah, hidup tidak berguna. Ya, orang kalau sudah kehilangan harapan, yang terjadi apa? Pasrah saja mau terjadi apa saja dengan hidupnya. Atau merasa, saya sudah tidak berguna lagi, hidup saya sudah sangat hancur. Dan resiko tertinggi, orang bisa berani bunuh diri. Dan akhir-akhir ini banyak fenomen bunuh diri. Kenapa? Dia sudah tidak sanggup lagi mengelola masalah dan persoalan hidup, maka pilihan terakhir adalah bunuh diri. Nah, dengan mengambil tema Allah memulihkan kemuliaan manusia, kita diingatkan bahwa Tuhan itu tidak tega kita musnah. Tidak tega kita binasa. Makanya dalam ajaran Katolik, kalau orang bunuh diri, sebenarnya tidak bisa dilayani secara sakramentil ya. Karena itu pembunuhan terhadap kehidupan. Dan melawan kehendak Allah untuk orang hidup. Jadi Allah memulihkan kemuliaan manusia supaya harkat dan martabat kita diangkat kembali menjadi berharga. Sebagai gambar dan rupa Allah atau disebut citra Allah. Jadi cara Tuhan mengangkat kita dari keterpurukan hidup. Dan itulah yang diserukan oleh Nahum melalui apa yang tertulis di kitab suci. Nah setelah itu yang ketiga, Habakuk. Teksnya berapa? Temanya apa? Temanya? Menjadi manusia yang menjadi manusia yang benar. Supaya tidak mengalami hukuman. Oke. Jadi kalau mau tidak mengalami hukuman, jadi manusia yang benar. Tidak cukup jadi manusia yang baik. Kalau ada yang dengar kemarin kita di TVRI atau di YouTube, salah satu hal yang saya singgung, kita tidak cukup menjadi orang baik. Kita harus menjadi orang benar. Seperti Yesus waktu dibilang guru yang baik, Yesus bilang jangan katakan aku baik. Yesus lebih mengatakan diri, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bedanya bagaimana? Benar itu subjektif, sangat tergantung pada orang. Baik itu subjektif, benar itu objektif. Contohnya begini, saya melakukan sesuatu
hal yang tidak menyenangkan banyak orang. Itu pasti tidak menyenangkan. Tapi supaya Pak Mikel, saya bilang orang baik, dia mengatakan bahwa, oh baik itu romo. Walaupun tidak benar. Jadi dia bilang, yang saya lakukan itu baik padahal tidak benar, hanya supaya dianggap baik. Artinya begini, tidak semua kebaikan itu benar. Yang benar itu selalu baik. Karena kebaikan kadang-kadang terpaksa kita lakukan karena tidak enak dengan sesama, walaupun itu salah. Atau kita tahu teman korupsi, benar itu salah. Tapi kita tidak berani untuk mengatakan, takut dianggap jadi teman yang tidak baik. Itu kan sudah mendustai kebenaran. Jadi demi kebaikan, kita mendustai kebenaran. Yesus mau kita jadi orang yang tidak cukup baik tapi juga benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi menjadi manusia yang benar supaya tidak alami hukuman. Ya, jadi manusia yang benar supaya tidak alami hukuman. Hukuman apa itu ya? Ya, jadi manusia yang benar itu begini. Kadang-kadang yang benarnya bahwa jadi Katolik itu benarnya harus misa, juga doa rosario, itu yang ciri khasnya untuk mengatakan seorang itu Katolik. Tapi kadang-kadang orang mengingkari kenyataan diri sebagai orang Katolik dengan tidak datang misa. Dan dia lalu mengatakan bahwa tidak penting saya pergi misa, yang penting saya percaya. Baik menurut dia. Kan banyak juga orang Katolik yang begini tuh, ngapain ke gereja? Saya ikut live streaming juga, saya sudah ikut misa. Itu kan baik, tapi tidak benar. Kenapa? Ekaristi itu soal kesatuan pribadi dengan Tuhan yang dinyatakan dengan menerima tubuhnya. Live streaming itu tidak terlalu mengungkapkan kesatuan, kecuali kondisi memang sangat-sangat tidak memungkinkan kita untuk ikut. Entah karena sakit atau karena halangan yang memang membuat kita tidak ikut. Karena definisi terima tubuh Kristus itu tidak sama dengan gini. Mungkin sering saya kasih contoh begini. Kita mau makan nasi ayam taliwang. Kita lihat itu di gambar. Kita tidak akan kenyang hanya dengan melihat gambar tanpa kita makan ayamnya. Ya, Tuhan juga begitu. Tidak cukup kita lihat. Macam misalkan tidak cukup kita dengar kitab suci kan. Kita harus makan Tuhannya supaya betul masuk di dalam diri kita dan berguna. Jadi kita pergi makan tidak cukup lihat menu kan. Harus datang makanannya. Itulah definisi Ekaristi. Maka kalau memang situasi memungkinkan, jangan sampai menghindari misa yang nyata. Itu. Tapi kadang-kadang orang bilang, ya lebih baik, tapi tidak benar. Jadi kita itu diminta untuk menjadi manusia yang benar. Dan manusia yang benar itu tidak pura-pura seperti Pilatus ya. Ingat Pilatus, waktu dia bertanya sesuatu kepada Yesus, Yesus jawab begini, benar saya raja. Lalu Pilatus bilang apa? Apa itu kebenaran? Karena penguasa selalu tidak suka dengan kebenaran. Karena kalau mereka suka dengan kebenaran, mereka tidak akan bisa memanipulasi. Sementara kita harus jadi orang yang jujur yang tidak memanipulasi. Dan itulah yang menyelamatkan. Kalau tidak mau alami hukuman, jadilah orang yang benar. Dan itulah yang diserukan oleh Habakuk. Lalu yang keempat itu apa judulnya? Hah? Menjadi manusia bersukacita. Ini alasannya kita bersukacita, Allah yang adil. Kalau kita terus menganggap Allah ini tidak adil, tidak akan pernah ada sukacita. Kenapa? Sedikit-sedikit ada masalah,
Tuhan tidak adil dengan saya. Itu yang bikin masalah. Ya, terus salahkan Allah. Kalau mana yang lebih baik? Menyalahkan Allah atau menyalahkan sesama? Ya, nanti baru itu. Maksudnya kalau dipilih antara mempersalahkan Allah atau mempersalahkan orang lain. Di antara dua itu dulu. Hah? Lebih asik mempersalahkan Allah. Kenapa? Allah pasti selalu mengampuni. Kalau mempersalahkan sesama, bisa jadi dia tambah jengkel dan cari kita kejar. Yang terbaik bukan mempersalahkan Allah, juga bukan mempersalahkan sesama, tapi lebih baik mempersalahkan diri sendiri, kan? Saya juga kadang-kadang heran orang gini, kalau doa saya mengaku, barang dibilang, saya berdosa, saya sungguh berdosa, tapi dalam kenyataan di luar doa, sudah jelas-jelas dia yang ambil, mungkin juga kita lihat di CCTV, masih juga dibilang, bukan saya. Ini juga bahaya. Itu yang jadi masalah. Jadi, sebenarnya, tujuan BKSN ini, kita menemukan kembali kemuliaan harga diri kita sebagai manusia, supaya jangan merasa underdog. Bahwa ada banyak persoalan hidup, tidak lalu menurunkan martabat kita. Karena kita tidak hidup tanpa masalah. Orang Pegadaian saja kalau menghadapi masalah, prinsipnya apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kita mengatasi masalah dengan memunculkan banyak masalah. Itu di dalam gereja Katolik selalu suka membesar-besarkan masalah yang tidak perlu. Padahal tidak terlalu penting untuk dipersoalkan, tapi harus dipermasalahkan gitu. Sehingga kalau rapat, banyak sekali orang ngomong, giliran kerja, tidak. Karena banyak orang yang mau mempermasalahkan, tapi tidak mau memecahkan masalah. Ini sebenarnya masalah terbesar jadi orang Katolik. Jadi tujuan BKSN supaya kita menemukan kembali harga diri kita sebagai gambar dan rupa Allah yang memang disayangi Allah. Tuhan tidak pernah tidak sayang dengan kita. 1x24 jam Allah menyayangi kita. Yang jadi masalah, kita tidak ada waktu untuk merasakan sentuhan kasih Allah oleh karena kita terlalu sibuk dengan dunia, dengan segala macam persoalan. Padahal juga Santo Paulus sudah memberikan kita tips ya, kalau menghadapi perkara. Saya rasa tadi waktu khotbah saya singgung juga ya. Dia punya banyak perkara dalam hidup. Tapi bagaimana supaya dia merasa ringan dengan perkara itu? Dia kemudian mengeluarkan prinsip, segala perkara kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Kan aman kita, biar sudah Tuhan yang tanggung kan. Ngapain kita repot-repot? Sama juga begini, saya selalu kalau tugas dimanapun, orang bilang, Romo begini begitu. Tidak. Saya itu cuma alat di tangan Tuhan. Ini kerajaan punya Allah, bukan punya nenek moyang saya. Saya tidak akan semau saya. Berdoa dulu, nanti Tuhan kasih tunjuk jalan, apa yang terbaik yang kita lakukan. Tidak harus ikut maunya kita. Jadi banyak orang yang punya banyak maunya, tapi tidak pernah berdoa. Di paroki-paroki ada saja orang yang idenya terlalu banyak, maunya terlalu banyak, tapi misa tidak pernah datang. Tuh, roh dari mana sih yang kerja di dalam dirimu untuk membangun kerajaan Allah? Saya selalu bilang, saya lebih suka oma-oma yang rajin ikut misa, tidak banyak omong, tapi sekali mereka omong, itu Tuhan berbicara. Daripada orang yang tidak pernah muncul, omong paling banyak, lalu harus kita ikut dia lagi. Wah, itu kan iblis mencobai kita itu. Dan yang kedua, gini, kita hidup untuk apa? Itu juga pertanyaan penting. Kita hidup untuk apa? Jangan hidup untuk bersedih terus. Kita hidup itu untuk menikmati sukacita hidup. Dan kita suci memberikan kita sinyal itu lewat BKSN ini. Jangan terlalu banyak bersedih, jangan terlalu lama berduka, bersukacitalah. Makanya Paus Fransiskus begitu jadi paus, apa pertama yang dia omong? Jadi orang Katolik yang menampakkan sukacita dalam sukacita kasih. Dia pesan apa? Jadi orang Katolik jangan menjadi orang yang seperti baru pulang dari kuburan. Muka muram, muka masam, sehingga ketika kita ketemu, seperti dia sedang marah dengan kita. Dan kita juga begitu, kita yang punya banyak persoalan di rumah, kita ekspresikan muka buruk ke orang. Mungkin kalau keluar dari rumah orang muka buruk, masuk akal lah, karena mungkin ada banyak masalah di rumah.
Tapi kalau baru keluar dari misa, bermuka buruk. Woi, untuk apa ikut misa coba? Nah, kan misa itu untuk menyepuh kita, memulihkan kebahagiaan kita, melepaskan letih dan lesu, dengan harapan keluar misa baca cerah, baca ceria. Jangan baca cemberut lagi. Itulah yang kita bagikan pertama. Sehingga kita ketemu orang itu senang, wih baru pulang misa ya? Kenapa? Lain sekali. Jangan baru pulang misa lihat langsung macam pikul mendung, muka kayak mayat. Orang bilang, baru dari gereja itu, kok gitu modelnya ya? Itu maksudnya. Jadi sukacita dalam hidup. Sebenarnya wajah sukacita itu adalah pemberian terbaik untuk menghibur sesama. Tidak selalu dengan materi dan uang. Melihat kita muka ceria, gampang tersenyum, ramah, pasti orang bilang, senang kalau ketemu dengan dia. Seperti ada sesuatu yang membahagiakan. Sudah cukup. Karena kalau kita selalu beri dengan materi dan uang, habis kita kasih, habis uangnya, habis kenangannya. Jadi itulah kunci dari, kemudian ketika kita berbicara tentang memancarkan wajah Kristus, ya ini yang paling kita perlu, memancarkan wajah sukacita. Siapa itu? Orang Katolik, pantas dia lainnya. Kan gitu. Jadi kesimpulannya, BKSN perlu, karena Tuhan sebenarnya peduli dengan kita. Tuhan tidak tega kita terlalu lama larut dalam kesedihan dan kesulitan hidup atau keterpurukan hidup. Melalui pesan sabda Allah dan para nabi, Tuhan memanggil kita lagi, memulihkan kemuliaan kita supaya merasa berharga, dan dengan demikian kita tidak menjadi orang yang seperti hidup dalam hukuman. Tahu orang hidup dalam penjara kan? Ya, maksudnya yang paling sulit itu penjara jiwa. Jiwa kita itu terkekang, tidak enjoy, macam terbelenggu, macam pikul persoalan terus. Itu kan masalah jiwa. Ujung-ujungnya bisa sakit jiwa dan gangguan jiwa juga. Jadi itu karena memikul banyak persoalan, jadi jiwa lalu jadi terbelenggu. Tuhan tidak tega itu. Makanya Tuhan kasih kita siraman rohani lewat sabdanya. Jadi jadilah orang benar supaya kamu tidak seperti hidup dalam kungkungan penjara. Dan kalau kita sudah tidak hidup seperti kungkungan penjara, kita bisa memancarkan wajah sukacita dan menemukan kembali sukacita dalam hidup. Sehingga Yesus bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan untuk orang yang hidup berkeluarga, Paus selalu pesan, jangan jadikan keluarga sebagai rumah sakit. Tempat di mana semua rasa sakit ditampung dari hari ke hari, diinvestasi dari hari ke hari, sehingga keluarga itu seperti menjadi rumah sakit, tempat di mana semua rasa sakit hati itu dikumpulkan. Kalau kamu bertengkar hari ini, malam kamu tidur bersama, berpelukan, maka masalah hari ini selesai. Cukup hadap lagi yang baru. Masalahnya susah juga kita. Pikir lagi nanti, itu kan apa? Itu. Kita kalah sama pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Kita malah tidak ada masalah pun selalu dipermasalahkan. Diungkit-ungkit, diangkat-angkat, lalu selalu dipermasalahkan. Kapan selesainya? Makanya perlu BKSN. Itu jawabannya. Jadi kita dibantu untuk menemukan kembali Tuhan, untuk menemukan kembali diri kita. Gereja itu memfasilitasi. Makanya kita gereja Katolik sebenarnya malu. Saya sih malu kalau bicara BKSN ini keluar. Kenapa? Ketahuan sekali kita orang Katolik malas baca kitab suci. Tunggu bulan kitab suci baru kita pegang-pegang begini. Coba lihat teman-teman gereja lain. Coba lihat. Tapi akhirnya begini juga. Memang tidak penting kita pikul kitab suci, kita hafalan, kita kuasai kitab suci. Karena yang lebih penting adalah sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Enggak apa-apa kamu tidak kuasai kitab suci, yang penting hidup sesuai dengan ajaran kitab suci. Itu jauh lebih penting. Tapi dengan ini juga tidak mau mengatakan, Romo sudah ngomong gitu, itu salah kita baca. Tidak bermaksud gitu. Jauh lebih baik kamu menghayati hidup karena kamu sudah baca kitab suci dan membuat sabda itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Akhirnya, Bapak Ibu, jadilah fasilitator following. Jangan jadi fasilitator followers. Jadilah orang Katolik following, jangan jadi Katolik followers. Following artinya kita selalu standby dan stay on.
berjalan dalam dan bersama Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Menarik bagi kita, mudah-mudahan pelaksanaan bulan kitab suci nasional baik di lingkungan maupun KBG bisa berjalan baik. Itu harapan kita bersama. Dan tadi disampaikan Itu ada istilah stunting. Itu istilah orang BKKBN ya. Tapi dipakai di BKSN. Kan beda tipis tuh BKKBN sama BKSN. Beda sama S dan B. Tapi ini istilah penting untuk kita, untuk mengerti dan memahami bahwa stunting itu kan pengerdilan dan kurang gizi ya. Dan kita punya umat banyak kurang gizi kitab sucinya. Makanya perlu dikasih gizi kitab suci di BKSN. Jadi kita juga mengambil bagian dalam meredam stunting itu secara rohani, secara jasmani urusan BKKBN. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di pertemuan pendalaman, dicatat, dikasih ke frater, supaya akan kita jelaskan lebih jauh kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak di KBG atau lingkungan yang bersangkutan, juga akan kita jelaskan. Sesekali saya akan singgung di gereja, karena pasti juga tidak semua orang ikut, tapi mereka juga perlu disentuh dengan tema-tema selama BKSN. Mari kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, tugas karya dan pelayanan kita dalam menjadi fasilitator selama BKSN, perjalanan pulang malam minggu ini, istirahat kita, dunia ini dan segala isinya. Dibimbing, dilindungi, dan dilimpah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perlu ada foto bersama, mau absen orang-orangnya ya di depan. Baik, dengan berakhirnya doa dan berkat, sudah kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini dan selamat